Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kali ini saya ingin untuk kita membahas sebuah tema, yaitu apakah Allah menciptakan manusia lain selain Adam dan Hawa. Karena hal ini seringkali ditanyakan oleh banyak orang, baik itu orang Kristen maupun orang di luar Kristen. Karena hal itu berdasarkan kitab Kejadian pasal yang keempat, ayat yang ke-14, dikatakan di sana bahwa engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku tentulah akan membunuh aku. Pertanyaan ini logis karena waktu itu hanya manusia di dunia itu ada 4, yaitu Adam, Hawa, dan Set serta Kain, karena Habel telah meninggal dunia. Jadi ini pertanyaan logis. Tetapi pertanyaan ini harus dijawab. Bagaimana Kain bisa bertemu dengan orang-orang dan akan membunuh dia? Orang-orang di sini maksudnya siapa? Kan begitu ya. Nah, ini kalau di dalam dunia teologi disebut sebagai teori gap atau teori celah, di mana orang-orang ini ditafsirkan berarti ada orang lain yang diciptakan oleh Tuhan Allah selain Adam dan Hawa serta Kain dan Habel, Kain dan Zet. Nah, hal ini juga diasumsikan dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 2. Dikatakan bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Jadi bumi yang kosong di sini artinya bumi itu sudah ada tetapi kosong gitu, belum berbentuk, jadi harus dibentuk. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu apakah Allah menciptakan manusia lain selain 4 orang ini? Nah, mari kita lihat saudara. Di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-5 ayat 4 dikatakan begini. Ayat 4 dan yang ke-5 ya. Itu dikatakan umur Adam setelah memperanakan Set 800 tahun, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Adam mencapai umur 930 tahun lalu ia mati. Nah, di sini jelas ya bahwa usia Adam 800 tahun baru dia melahirkan Set. Wow, begitu lama sekali ya. Dari jarak jarak Kain dan Habel. Setelah 800 tahun baru Adam melahirkan Set, anak ketiganya. Nah, tetapi di situ saudara dikatakan bahwa setelah dia melahirkan Set, dia masih melahirkan anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan selama kurun waktu 130 tahun. Lalu setelah usianya mencapai 930, baru Adam meninggal dunia. Ya. Jadi ada jeda waktu yang cukup panjang. 130 tahun itu bukan waktu yang singkat. Dan kalkulasi usia Adam sampai 930 tahun itu bukan waktu yang pendek ya. Nah, lalu bagaimana dengan Set? Nah, Set dikatakan di dalam kitab Kejadian pasal 5 ayat 6, setelah Set hidup 105 tahun, ia memperanakan Enos. Jadi setelah dia usianya 105 baru melahirkan anaknya yang namanya Henok. Dan
dan Set masih hidup 807 tahun. Jadi dia masih hidup selama 800 tahun. Wow, usia yang spektakuler. Baru dia meninggal, ya. Baru dia meninggal. Jadi usianya Set itu 912 tahun. Nah, tentu Set juga punya anak laki-laki dan perempuan walaupun tidak disebutkan, karena itu ada maksud Tuhan tersendiri. Nah, mari kita menganalisa saudara dari ayat-ayat firman Tuhan ini. Katakanlah usia Kain itu sama dengan Z, 912 tahun begitu ya. Nah, untuk melahirkan anak katakanlah 1 tahun itu 1 anak. Normatifnya kan begitu ya. Jadi kalau kita asumsikan maka anaknya Z itu 912 anak. Iya ya, betul ya. Nah, tapi katakanlah kita asumsikan anaknya Z itu 12 anak saja lah ya. Maka 12 anak dikalikan dengan 912 tahun, maka akan lahirlah cucu. Z itu 10.994 ya, cucunya itu 10 ribuan. Lalu dikalikan lagi dengan 912 tahun, maka muncullah ya 9.980.928 cicit. Nah, tinggal dikalikan aja lah ya. Dan seterusnya demikian kita hitung ya. Nah, hal ini belum terhitung soal anak Adam, anak-anak laki-laki Adam dan anak-anak perempuan Adam dan cucu cicit Adam yang lain yang tidak disebutkan namanya. Ya. Luar biasa saudaraku. Dengan demikian saudaraku ya, seperti anak cucu Adam di dalam pasal 5 Kejadian ayat 4. Jadi bila kita berasumsi maka ketika Kain bertemu dengan orang-orang yang dimaksud dalam Kejadian pasal 4 ayat 14 itu, jumlah manusia itu sudah mencapai 10 jutaan orang. Banyak kan? 10 juta itu bukan sedikit loh. Ini hitungan bersihnya saja, belum hitungan kotornya gitu kan. Bayangkan kalau Set itu anaknya 100 orang gitu kan. Atau katakan 500 orang. Nah, bagaimana cucu cicitnya itu? Nah, jadi ini adalah orang-orang ini adalah keturunan dari Adam dan Set yang akan bertemu dengan Kain. Karena Kain ini dikatakan dia akan menjadi seorang pelarian, pengembara sendirian. Lalu dia ketemu. Nah, disitulah saudara Kain beristrikan keluarga Adam dan Z sendiri. Ya, maka dikatakan di dalam kitab Kejadian pasal 4 ayat 17 itu Kain bersetubuh dengan istrinya. Istrinya itu adalah keturunan Adam atau keturunan Z. Jadi dia masih menikah dengan keluarganya. Jadi memang dalam masa itu sesuai dengan kitab Kejadian dalam pasal yang pertama itu di mana perintah Tuhan beranak cuculah dan penuhilah bumi. Jadi ini dari keturunan Adam. Jadi karena belum ada banyak manusia maka kawin mengawin itu kawin sedara itu masih boleh dan itu tidak masalah. Berbeda dengan zaman kita sekarang. Nah, jadi pertanyaannya orang-orang di sini adalah orang-orang yang mana? Apakah Allah menciptakan manusia lain selain Adam dan Hawa? Tidak. Jawabannya tidak sama sekali. Tapi itu adalah keturunan daripada Adam dan Z, yang mana Kain dalam pengembaranya akhirnya bertemu dengan keturunan-keturunan Adam dan Z yang mengembara, yang sudah berpencar di berbagai tempat.
Nah, ini yang dikhawatirkan oleh Kain, dan sebenarnya ini juga sekaligus merupakan nubuatan terhadap pengembangan manusia, menggenapi firman Tuhan di dalam Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-27 ya dan 28. Nah, jadi saudara, bagi Kristen jangan lagi bertanya, oh ada manusia lain lagi ya selain Adam dan Hawa. Tidak. Manusia pertama yang diciptakan adalah Adam, kemudian disusul oleh Hawa, dan seterusnya itu hasil perkawinan atau hasil keturunan secara lahiriah, hubungan antara suami dan istri. Ya. Nah, bagi saudara-saudara yang punya teori gap dan teori celah, atau saudara yang di luar Kristen, nah saudara harus belajar bahwa tidak ada manusia lain yang diciptakan sebelum Adam dan Hawa, tetapi Adam dan Hawa adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan begitu sayang dengan manusia, sehingga waktu mereka berdosa, mereka tidak langsung dibunuh, tapi hanya diusir, dipisahkan dari Tuhan. Dan Tuhan bernubuat dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga untuk menyelamatkan keturunan itu melalui mengirimkan putra daripada keturunan perempuan itu, dan itu merujuk kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Kiranya pemaparan ini dapat menjadi berkat bagi saudara dan menambah wawasan saudara tentang kebenaran firman Tuhan. Bagi saudara yang sudah nonton video ini, silakan untuk like, subscribe, dan bunyikan lonceng notifikasinya agar saudara tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Dan silakan share kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga bisa menambah wawasan dan pemahamannya terhadap firman Tuhan. Sampai jumpa dalam video-video selanjutnya. Shalom.